Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Pharmaceutical Care. Adapun topik yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah tentang evidence-based practice atau sering orang menyebutnya dengan evidence-based medicine. Dengan saya yang akan mempresentasikan Apoteker Valentina Meta Srikartika. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu kira-kira kenapa sih kita ketika berpraktek atau tenaga medis harus berpraktek berdasarkan evidence-based practice. Yang pertama karena informasi selalu diperbaharui. Kita tahu bahwa penelitian-penelitian terus dilakukan, produk-produk baru terus diproduksi, jenis-jenis obat baru, terobosan-terobosan, dan teknologi dalam bidang kesehatan itu terus berkembang, sehingga setiap tahun atau setiap beberapa tahun pasti akan dikeluarkan guideline terbaru yang berhubungan dengan suatu penyakit. Karena ada penelitian, karena ada produk, karena ada teknologi tersebut tadi. Yang kedua adalah beberapa informasi sifatnya sudah ketinggalan zaman atau out of date, berkaitan dengan informasi dan juga pertemuan-temuan yang baru tadi. Kemudian juga karena ada beberapa informasi tersebut yang menyesatkan. Misalnya kalau di kasus sekarang, di saat pandemi seperti ini banyak sekali publikasi-publikasi ataupun bahkan berita-berita yang beredar di masyarakat, obat-obat tertentu berfungsi sebagai anti corona, kalung anti corona, atau zat tertentu atau obat-obat tertentu, banyak klaim dari orang-orang bahwa obat tersebut bisa menyembuhkan atau mencegah corona. Nah, informasi-informasi tadi tentu kalau kita berpraktik di tempat pelayanan kesehatan, tentu harus kita kaji bagaimana kekuatannya, bagaimana evidence base-nya, bagaimana bukti ilmiahnya. Kemudian kemampuan ilmiah praktisi menurun. Maksudnya di sini praktisi atau pakar atau tenaga kefarmasian atau tenaga medis yang telah lama berpraktek pasti pengalamannya bertambah. Pasti skill-nya bertambah, tapi biasanya kemampuan ilmiahnya menurun. Kemampuan ilmiah itu seperti apa? Kemampuan untuk mengkaji jurnal, kemampuan untuk melakukan critical appraisal terhadap suatu publikasi itu menurun. Menurunnya kenapa? Karena misalnya keterbatasan akses informasi. Keterbatasan akses informasi di sini maksudnya adalah keterbatasan terhadap akses informasi yang reliable. Farmasis, dokter, atau tenaga medis yang lain sudah banyak berhadapan dengan pasien, menyita waktu, belum lagi dengan urusan administratif yang lain. Sehingga jika melakukan penelusuran literatur, itu seringkali tidak memiliki waktu. Sehingga perlu skill atau perlu kemampuan bagaimana cara menelusuri literatur untuk menjawab suatu permasalahan dengan tepat dan dengan waktu yang seefisien mungkin. Nah, itu salah satu yang dipelajari dalam evidence-based practice. Nah, sebenarnya apa sih evidence-based practice itu? Evidence-based practice is the integration atau kombinasi dari 3 hal. Yang pertama adalah best research evidence, yaitu hasil-hasil penelitian yang terbaru dan juga yang terbaik. Kemudian clinical expertise, pengalaman klinis, pakar, praktisi, dan juga patient values atau sikap pandangan pasien terhadap pengobatan. The goal of evidence-based practice is to achieve optimal patient outcomes. Jadi goalnya apa? Kita harus melakukan EBP untuk kita update ilmu kah? Atau untuk kita membuktikan diri ke orang lain kah? Tidak. Goal atau luaran dari EBP adalah supaya pasien itu mendapatkan hasil dari perawatan yang seoptimal mungkin yang bisa didapatkan. Bagaimana caranya? Dengan mengkombinasi tadi best research evidence yang tersedia, pengalaman klinis, dan juga apa kehendak pasien. Ketika kita memutuskan rekomendasi terapi apa yang kita berikan ke pasien, itu harus ada kombinasi dari 3 hal tersebut. Ya, seperti tadi ya.
Kemudian kenapa sih kita harus mengkombinasikan 3 poin tadi? Kenapa tidak kita berdasarkan pakar saja, ahli atau praktisi yang memang sudah bertahun-tahun terjun ke lapangan dalam menangani kasus? Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya, di sini ibaratnya adalah fresh graduate. Tenaga kefarmasian yang baru lulus, tenaga medis yang baru lulus, sedangkan yang sebelah kanan adalah tenaga medis atau tenaga kefarmasian yang telah lama berpraktek. Apa keuntungannya atau apa kelebihannya fresh graduate? Biasanya mereka ilmunya up to date. Mereka di perkuliahan diajarin guideline terbaru untuk penyakit tertentu. Jadi berbasis ilmiahnya mereka update. Tapi kekurangannya apa? Kita lihat. Kekurangannya adalah skillnya belum ada, belum terasah. Nah, beda dengan praktisi. Praktisi biasanya dari segi knowledge mereka tidak update karena banyak berpraktek tadi. Tapi dari segi pengalaman, dari segi skill atau dari segi keahlian mereka bagus atau lebih banyak daripada fresh graduate tadi. Nah, jadi clinical expertise memang pengalamannya banyak, skillnya banyak, tapi biasanya dari segi bukti ilmiahnya, penelitian-penelitian terbaru, akses mereka terbatas. Nah, kenapa tidak ya sudah yang beberapa orang salah kaprah biasanya ya EBM itu kita melakukan rekomendasi sesuai dengan penelitian terbaru dan paling baik saja. Nah, bukan. Kenapa? Apa kerugiannya atau apa kelemahannya jika rekomendasi yang kita berikan ke pasien itu hanya berdasarkan base research evidence? A practice based exclusively on science and math is effective only if your patient are robot or clones. Jadi di sini diistilahkan hasil penelitian itu sempurna diterapkan kalau pasien Anda itu robot. Kenapa? Nah, kalau Anda belajar tentang tahapan-tahapan dalam uji klinis, Anda pasti tahu bahwa biasanya uji pada manusia, baik itu yang eksperimental ataupun observasional, itu biasanya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi tidak semua subjek itu dievaluasi dalam uji klinis ya. Misalnya anak-anak, balita, bayi, orang dewasa, manula, mohon maaf, ibu hamil, ibu menyusui, pasien-pasien dengan penyakit terminal, biasanya karena alasan etik mereka tidak dimasukkan dalam penelitian, misalnya uji klinis. Padahal ketika kita mempraktekkan hasil dari penelitian itu di lapangan, kondisi pasien di lapangan beragam, sehingga kemungkinannya itu tidak applicable 100% hasil dari rekomendasi klinis ke pasien yang ada di lapangan. Jadi kita jangan hanya berpegang pada bukti-bukti ilmiah terbaru ya. Nah, bagaimana kalau yang poin ketiga? Yang namanya menjalani obat itu pasien, ya sudah, kita mempertimbangkan apa keinginan pasien saja. Nah, memang patient should be involved in all important decision. Dalam memutuskan terapi apa yang akan kita rekomendasikan ke pasien, tentu kita mempertimbangkan preferensi pasien. Kenapa? Karena pasien yang mengkonsumsi, ya. Kita merekomendasikan se-advance mungkin, tapi pasien tidak sanggup mengikuti, itu juga akan sia-sia. Contohnya seperti apa? Konflik biasanya muncul ketika pasien menyampaikan apa pandangannya. Kalau kita hanya berpegang pada patient values. Kita lihat di sini pada ilustrasi gambar. Pada pria yang sebelah kiri misalnya pria tersebut menderita hipertensi. Jadi direkomendasikan oleh kita misalnya untuk mengurangi makanan yang tinggi akan garam dan juga mengurangi berat badan mencapai berat badan ideal. Tapi misalnya pasien itu sangat suka kuliner adalah hidup katanya. Jadi apabila dia makannya harus diet garam, kemudian dia harus mengurangi berat badan, itu sama saja seperti hukuman misalnya. Sudahlah kan ada obat-obatan, udah berikan saja saya obat, nggak usah yang seperti itu. Nah misalnya ya. Kemudian Bapak yang di tengah-tengah, misalnya kita meresepkan obat yang berdasarkan bukti klinis yang paling bagus, berdasarkan pengalaman kita paling bagus. Tapi misalnya obat tersebut menyebabkan efek samping misalnya gangguan disfungsi seksual. Nah, pasien, saya nggak mau dok minum obat ini, saya udah minum selama 2 minggu, kemudian fungsi seksual saya menurun bahkan hilang. Saya tidak bisa mentolerir efek samping ini, saya tidak mau melanjutkan. Ya,
Jadi akan ada konflik di sana, ya. Nah, jadi evidence based practice adalah kombinasi dari best scientific evidence, penemuan-penemuan research terbaru dan yang berbasis bukti yang kuat, kemudian patient values, apa yang pasien percaya, apa sikap pasien terhadap suatu pengobatan tertentu, kemudian clinical experience, pengalaman klinis seseorang. Jadi ketika kita mengkombinasikan 3 hal tersebut, maka kita mempraktikkan evidence based practice. Nah, ada 5 tahap dalam melakukan evidence based practice. Yang pertama adalah S, kemudian acquire, appraise, apply, dan audit. S itu artinya apa? Kita dapat memformulasikan pertanyaan yang benar untuk bisa mencari jawaban yang benar. Acquire itu apa? Setelah kita merumuskan pertanyaan yang benar itu apa? Bagaimana cara mencari sumber yang benar yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Appraise itu apa? Ketika kita sudah mendapatkan sumber tersebut, kita mampu berpikir kritis, apa kelebihan, apa kekurangan dari suatu hasil penelitian tersebut jika kita aplikasikan ke pasien. Apply, bagaimana kita mengaplikasikan temuan yang kita dapatkan dari research ke pasien, dan juga audit yang terakhir adalah memonitor. Ketika kita sudah melakukan rekomendasi berdasarkan penelitian terbaru, berdasarkan pengalaman praktisi kita, berdasarkan apa yang pasien kehendaki dengan pengobatannya, kemudian kita monitor bagaimana outcome-nya, karena goal-nya kan mencapai outcome kesehatan pasien yang sebaik-baiknya, ya.